Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuldis Putrianisai dengan NIM 19070101197. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kualitas lingkungan sosial dan budaya. Saya harap dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kualitas lingkungan sosial dan budaya, kita harus tahu dulu, kira-kira apa sih pengertian dari lingkungan sosial dan budaya itu sendiri? Lingkungan sosial budaya masyarakat merupakan lingkungan yang terdiri atas berbagai jenis kelompok sosial dan aktivitas kegiatan masyarakat, serta adanya kebudayaan yang muncul mencirikan kondisi kualitas suatu lingkungan kehidupan. Sejalan dengan hukum lingkungan atau environment law menyebutkan bahwa semakin beragam komponen lingkungan yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan, maka akan semakin bagus juga kualitas lingkungannya. Pembahasan yang berikut itu mengenai beberapa contoh variabel yang penting dalam lingkungan sosial budaya. Yang pertama itu budaya. Nilai dan kebiasaan individu dapat merubah individu lain melalui kontak dengan budaya tertentu. Misalnya seperti kebiasaan di daerah A itu memiliki kebiasaan makan daging babi. Nah, setelah dia merantau dan pindah ke daerah B, daerah B itu memiliki kebiasaan tidak makan daging babi. Nah, jadi dia terpengaruh karena adanya kontak langsung dengan budaya tersebut. Yang kedua itu ada keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan itu merujuk pada apa yang kita rasakan atau apa yang seseorang merasakan. Sedangkan nilai-nilai itu dia relatif berhubungan pada apa yang dianut atau dipercaya. Contohnya itu seseorang memiliki keyakinan akan kepercayaan di daerah mereka. Yang ketiga, ada jumlah dan pertumbuhan populasi. Penambahan populasi juga dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, terutama ketika ketersediaan layanan kerja itu tidak mencukupi. Yang berikut adalah komposisi usia. Banyak sekali tantangan ekonomi yang dihadapi, baik orang-orang yang berada di usia produktif maupun tidak produktif lagi. Contohnya di beberapa negara, itu usia produktif mendominasi dan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara mereka. Dan yang kelima dan itu yang terakhir, itu ada kekayaan dan kelas sosial. Orang-orang dengan kelas sosial yang berbeda mungkin saja memiliki nilai yang berbeda sehingga mencerminkan posisi dalam masyarakat. Penjelasan yang berikut itu, lingkungan sosial budaya terdiri atas dua. Yang pertama ada lingkungan sosial primer dan yang kedua ada lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah lingkungan yang terdiri dari suatu masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dengan sesamanya dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kesopanan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan sosial sekunder dia berkebalikan dengan lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial sekunder ini dia lebih bersifat individualisme atau perseorangan. Pembahasan yang berikut yaitu mengenai aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi status kesehatan dan juga perilaku kesehatan. Yang pertama itu umur. Umur juga sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan perilaku kesehatan. Misalnya, bayi itu lebih rentan terkena penyakit infeksi daripada lansia yang lebih rentan terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan lainnya. Yang kedua yaitu aspek jenis kelamin. Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap status kesehatan. Contohnya, kebanyakan laki-laki itu menderita kanker prostat, sedangkan pada wanita itu menderita kanker payudara. Hal itu disebabkan karena hormon antar laki-laki dan perempuan yang berbeda. Yang aspek yang berikut adalah pekerjaan.
Pekerjaan juga sangat berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Contohnya, seseorang itu rentan terkena penyakit saluran pernapasan karena dia bekerja di pabrik industri bahan kimia. Yang berikut adalah pengaruh tradisi, itu dari aspek budaya. Contohnya seperti tradisi cincin leher, ya itu sangat mengakibatkan tulang leher itu menjadi lemah dan juga terkadang menyebabkan kematian. Namun ada juga pengaruh tradisi yang positif, yaitu seperti tradisi makan sirih, itu dia bermanfaat untuk menyehatkan dan memperkuat gigi. Aspek budaya yang terakhir yaitu sikap fatalistis. Di sini saya mengambil contoh yaitu seperti orang-orang yang makan daun singkong, mereka beranggapan bahwa daun singkong itu hanya khusus untuk makan makanan ternak, makan kambing. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya daun singkong itu juga memiliki zat gizi yang tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.